Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi permintaan penonton setiap premium kami yang meminta tolong dianalisa saham Wika. Ini pada tanggal 2 Mei 2024, harganya ketika kami buat 163. Jadi ini ada komentar ya, terutama kalau ada yang bintang gini pelanggan premium kami, maka kami harus dahulukan, mohon maaf ya. Dia minta analisa saham Wika dong. Oke, juga beberapa yang lainnya, tolong prospek saham Wika. Ya memang saham Wika ini banyak sekali retail yang ada di dalamnya. Kalau kami lihat pemegang saham itu di profil itu jumlahnya sekitar 60-an ribu. Kami cukup berduka cita lah, karena saham Wika ini turunnya nggak kaleng-kaleng ya. Sebelum kami membahas sahamnya, mari kita lihat baik-baik perusahaan Wika ini. Ini adalah BUMN, terutama di bidang konstruksi ya. Dan kemudian yang agak aneh ini ya, kontraknya setiap tahun menurun. Ini sampai tahun 2022. Lihat ini. Ya, kontraknya menurun. Maka pada akhirnya pendapatannya juga sama, menurun. Plus ini ya. Yang ini itu liabilitas hutang, yang ini ekuitas ya. Liabilitasnya terus naik, hutangnya terus naik sampai tahun 2022 ini. Nanti 2023 itu kita perlihatkan datanya, karena yang kami dapat laporan tahun 2023. Sedangkan ekuitasnya itu tetap ya, liabilitasnya naik, ekuitasnya tetap. Perlu diketahui, ekuitas itu adalah aset setelah dikurangi kewajiban atau hutang dan lain sebagainya. Jadi sangat ini negatif lah intinya itu. Jadi sangat mengkhawatirkan. Nah, lini bisnisnya Wika ya, ini diambil dari kuartal 2 2023 itu bermacam-macam. Kami terus terang ya, kalau di pasar modal menghadapi perusahaan yang lini bisnisnya macam-macam itu agak sulit menganalisa. Apakah ini tahun depan naik, kuartal ini naik atau turun, itu susah. Anda bisa lihat ini, ada investasi di energi, infrastruktur, pengairan memang 1%. Kemudian ada pengembangan properti 7%. Nah, yang paling besar adalah infrastruktur dan gedung, itu 52%. Ada energi, industrial plant, ada industri pencetak beton, konstruksi itu sampai 24%. Nah, paling besar itu di infrastruktur dan gedung. Karena ini BUMN, semakin banyak proyek BUMN, ini semakin ketiban berkah. Itu teorinya, ingat sekali lagi itu teorinya ya. Pada prakteknya nanti kita lihat. Nah, demografi proyek berjalan itu luar biasa. Jawa ada 79 proyek, Sumatera ada 9 proyek, kemudian Kalimantan ada 19 proyek, Sulawesi ada, pokoknya macam-macam lah. Sampai data yang kami dapat itu 126 proyek. Wah, kan ini kan wah banget ya. Jadi cukup menarik. Nah, ini update proyek ya, ada jalan tol ya. Siapa sih yang nggak mengakui jalan tol di era sekarang ini proyeknya gila-gilaan. Ada bendungan, ada pembangkit listrik ya, ada industrial plant, gedung IKN ini Wika ya. Progresnya masih 31%, jadi masih 70% lagi, itu masih panjang. Ini secara teori, tapi kok banyak proyek sahamnya kok nyungsep. Nah itu ya, sudah sahamnya turun terus. Ini bukan masa Covid loh ya, ini tahun 2023-2024. Saya tentang 1 year ya, 1 tahun. Kalau saya tentang 3 tahun lebih sedih lagi, karena turunnya wah luar biasa. Ini turun kemudian suspendnya lama ya, Januari, Februari, Maret, April, kemudian jeblok lagi sampai harga 163. Nah, ini pada kita lihat yang namanya
langsung ke laporan keuangan. Yang kami dapat ingat 2023. Di mana kami langsung perhatikan adalah di sisi hutang ya. Ini liabilitas jangka panjang, ini liabilitas jangka pendek. Totalnya 56 triliun, ini dalam ribuan ya. Jadi dari tahun sebelumnya turun tipis sekali. Ini hutang ya. Nah, tapi pendapatannya, ingat ini baru pendapatan ya. Ya, pendapatannya itu hanya 25 triliun. Ya, naiknya juga tipis. Ya. Pendapatannya sekian, ini belum laba loh ya. Pendapatannya sekian, hutangnya 56. Jadi pendapatannya itu hanya sepertiga dari hutang. Bayangkan, pendapatan. Laba bruto, belum laba neto ya. Laba bruto itu hanya 1 triliun. Ya kita genapkanlah 2 triliun ini ya angkanya di sini ya. Kita genapkanlah 2 triliun lah ya. Jangan sadis-sadis amat. Bandingkan dengan hutangnya 56 triliun. Seberapa itu baru laba bruto. Ya. Maka pada akhirnya ya otomatis ya minus. Ini sampai kapanpun kalau hutangnya nggak diselesaikan akan minus. Karena apa? Ada beban pokok pendapatan, oke, ini nggak akan berubah beban pokok pendapatan. Ada beban keuangan ya, ini dari hutang ya, bunga dan lain sebagainya. Ya sampai minusnya loh 7 triliun minusnya itu, ingat. Lihat ya beban keuangan ya. Tahun sebelumnya itu cuma 1,3, sekarang 3 ya. Membengkak. Aduh, saya baca laporannya aja pusing ya. Anehnya ini namanya BUMN. Oleh sebab itu kenapa di pasar modal itu orang agak sensitif kalau dengar BUMN untuk periode-periode sekarang. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya oke. Tapi periode sekarang nih kenapa? Udah keadaan perusahaannya rugi nih, tapi beban umum dan administrasi naik. Naiknya di mana paling besar? Lihat, personalia. Naiknya nggak kaleng-kaleng loh. Dari 500 ke 730. Ini berarti sekitar 40%. Wow ya. Jadi enak, memang enak lah. Ya, ya kita sebagai retail duafa ya gak usah iri lah ya. Tapi ya begitu kenyataannya. Nah, oleh sebab itu kita lihat rasionya. Kalau misalnya retail mengatakan gini, ini book value-nya 0,2, price to sales-nya 0,06. Perlu diingat ya, ini PE-nya negatif. Ya, earning yield-nya negatif. Price to cash flow-nya negatif. Price to free cash flow-nya negatif. Ya. Mau dipandang sisi plusnya yang mana gitu loh. Profitabilitasnya kita lihat. Net profit marginnya negatif ya, karena tadi lihat laporan keuangan ya, bebannya dan lain sebagainya. Growth-nya negatif. Ya menurut saya lihat ini, debt to equity ratio 6 kali lipat ya dibanding ekuitasnya. Seperti tadi saya sampaikan di bagian depan. Jadi oleh sebab itu market rank-nya ini rendah sekali. Kalau keuangannya 3, udahlah. Nah, kalau ada pertanyaan gini, kok ada ya yang akumulasi? Ini kan analisa bandamologi di salah satu aplikasi sekuritas. Small accumulation. Ini hanya berharap dari pantulan teknikal saja. Ya, jadi kan karena udah jenuh jual, nanti akan naik gitulah. Dan kalau kami investasi di pasar modal berdasarkan kayak gitu tuh menurut kami riskan sekali. Ya kalau kami basisnya keuangannya, kesehatannya dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat perolehan kontrak BUMN karya dalam triliun rupiah. Ya, ini data kami ambil dari mana ya ini ya? Kalau nggak salah koran premium. Ya, kita lihat Wika kontraknya turun ya
dari kuartal 1 2023 yang 6,1 triliun menjadi hanya 5 triliun minus ya mas. Jadi udah minus, hutangnya masih besar. Jadi seperti itu kan jadi problem besar. Nah, ini ada update baru di kuartal 1 2024 ya, tapi kami belum mendapatkan update laporan keuangannya. Hanya di berita udah keluar bahwasanya BUMN bukukan rugi di kuartal 1 2024. Iyalah, rugi besar, turunnya 18,7% ya. Nah, ini penurunannya cukup drastis ya. Makanya saya katakan penurunannya cukup drastis. Dan kami tidak bisa membaca supportnya di mana, resistennya di mana, itu nggak bisa karena baru jatuh. Oleh sebab itu ini kesimpulan dari kami, valuasinya jelek. Ya mohon maaf ya bagi para holdernya. Kinerja nggak bagus, prospeknya juga menurut kami nggak bagus. Kenapa? Tadi kan udah lihat kontraknya turun, utangnya masih banyak. Menurut kami kalau masuk saham ini resikonya sangat tinggi. Mungkin hanya basis teknikal atau bandarmologi saja. Tapi kalau versi kami yang kami juga berbasis fundamental, berat lah kalau di saham ini. Jadi seperti itu. Sekali lagi disclaimer on, ini hanya memenuhi permintaan penonton setia kami yang sudah bertanya. Ya kami sekali lagi kalau ada yang membeli saham ini dari harga atas, ya kami menyampaikan turut berduka cita lah ya, sama-sama, karena kadang-kadang kami pun pernah mengalami masuk di sebuah saham yang kami kira bagus ternyata tidak bagus ya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, sarannya untuk kami gimana para holdernya, ya tinggal dilihat kira-kira prospek ke depan ada sisi yang menarik nggak atau ada yang bagus nggak. Karena kalau ada sisi yang bagus biasanya sahamnya akan naik, kalau tidak ada ya butuh waktu lama. Intinya seperti itu. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjadi penonton setia kami. Kalau ada sanggahan atau komentar atau mungkin ingin direview saham Anda, cantumkan di kolom komentar. Suatu waktu akan kami review sesuai antri yang ada di list kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.